warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Septri Wijayanti dari kelas 12 4 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini saya akan menjelaskan 5 peranan lembaga hukum. Yang pertama itu ada Polri, yang kedua itu ada advokat, yang ketiga itu ada jaksa, yang keempat ada hakim, dan yang kelima itu ada KPK. Yang pertama Polri. Polri adalah Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peranan dalam memberikan keamanan, memberikan ketertiban dalam masyarakat, serta mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat di dalam negeri. Dan pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang wewenang Polri sebagai berikut. Yang pertama itu dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dalam penyidikan. Yang kedua, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memenuhi penyelidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas diri. Yang kelima itu melakukan pemeriksaan dan penyidikan penyitaan. Yang kedua yaitu peranan seorang advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan. Jasa yang diberikan yaitu yang pertama ada berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Advokat juga memiliki tugas secara khusus dalam menegakkan hukum. Yang pertama itu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian, mendesak, dan segala disidangkan atau diputuskan dalam perkaranya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 18, advokat itu memiliki hak diantaranya yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atau menyatakan pernyataannya dalam persidangan atau dalam perkara yang menjadikan tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam persidangan dengan tetap memegang kode etik profesi perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen, dan lainnya. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk dalam berkas ataupun dokumen. Dan kewajiban yang harus dilakukan seorang advokat dalam persidangan yaitu ada di sini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu ada advokat dalam menjalankan tugasnya atau profesinya dilarang membeda-bedakan agama, jenis kelamin, budaya, sosial, keturunan, dan lain-lain. Yang kedua itu advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperolehnya dari klien.
Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugasnya. Yang keempat, dilarang memegang jabatan lainnya yang mengabdi kepada sedemikian rupa sehingga merugikan profesi seorang advokat, yaitu peranan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menjelaskan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia telah tertera atau telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu yang pertama, menegakkan supremasi hukum, terus yang kedua perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di sini adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu di bidang pidana, yang kedua di bidang perdata dan di bidang tata usaha negara, yang ketiga di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Saya menjelaskan yang pertama, yaitu di bidang pidana. Di bidang pidana itu saya akan menyebutkan 5. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan memutuskan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Terus yang ketiga itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas-berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Dan setelah itu saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kekuasaan yang khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga dalam pidana, yang ketiga itu saya akan menjelaskan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Yang kedua itu pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga itu pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat itu pencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang kelima itu penelitian dan pengembangan hukum serta statistika kriminal. Dan selanjutnya itu peranan hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat atau pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sudah tahu mengadili apa? Mengadili adalah merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan kehakiman itu sepenuhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasa kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua itu dengan hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khususnya berada pada lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga itu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut juga dengan hakim konstitusi. Selanjutnya, peranan Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering disebut dengan KPK. KPK itu telah dibuat pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama mengatasi, yang kedua menanggulangi, dan yang ketiga itu memberantas korupsi. Dari tujuan tersebut, KPK juga mempunyai tugas yang sangat penting. Di antaranya yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penentukan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Di situ juga KPK itu memiliki wewenang. Di antaranya yang pertama, mengordinasi penyelidikan, menyidikan, dan menentukan tindakan pidana terhadap korupsi. Yang kedua, yaitu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindakan korupsi. Yang keempat itu melakukan pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, yaitu ada meminta laporan instansi terkait pencegahan tindakan pidana korupsi.